Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Katri Febrinata Suwip. Saya mahasiswa kelas A semester 7, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu bagian dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Topik yang akan saya bahas dalam video ini pada malam hari ini yaitu tentang interaksi dan masyarakat. Nah, ketika kita tentang internet dan masyarakat. Nah, ketika kita berbicara tentang internet dan masyarakat, maka secara tidak langsung kita dapat mengetahui atau kita dapat melihat bahwa internet dan masyarakat itu memiliki kaitan atau hubungan yang sangat erat. Sebab internet itu tidak mungkin ada jika tidak ada masyarakat. Dalam hal ini bahwa internet itu ada karena ada pengaruh atau karena ada bagian atau dorongan dari masyarakat. Dalam hal ini individu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan modern, maka kebutuhan masyarakat akan komunikasi yang efektif dan efisien juga semakin tinggi. Hal ini menyebabkan banyak orang yang berpikir untuk menciptakan alat-alat yang dapat membantu manusia dalam mengatasi masalahnya. Nah, karena manusia berpikir untuk menciptakan alat-alat yang dapat membantu manusia dalam mengatasi masalahnya atau meringankan pekerjaannya, maka menyebabkan atau mendorong untuk munculnya internet. Jadi internet itu tidak muncul dengan sendirinya atau internet itu tidak muncul dengan begitu saja tanpa ada penyebab atau latar belakang yang mendorongnya. Tetapi internet itu lahir karena ada penyebab, internet itu lahir karena ada dorongan atau pengaruh. Salah satunya yaitu karena manusia berpikir bahwa mereka harus menciptakan alat-alat yang bisa membantu meringankan pekerjaan manusia. Dan dalam hal ini bahwa internet juga berperan penting untuk membantu manusia atau masyarakat untuk bisa mengatasi akan masalah-masalahnya. Internet dapat dipahami sebagai jaringan komputer paling terbesar di dunia. Dengan adanya internet, kita bisa berhubungan atau menjalin relasi dengan orang lain antar jaringan komputer yang ada. Internet memiliki sifat yaitu berupa ruang yang mirip dengan dunia kita sehari-hari, sehingga internet disebut juga dengan ruang maya atau cyberspace. Jadi internet itu karena dia sifatnya atau keadaannya itu seperti ruang, memang bukan secara fisik, bukan ruang secara fisik, tetapi dia bisa kita katakan sebagai metafora atau pengandaian dari ruang yang ada. Jadi dia bukan ruang yang fisik, bukan ruang dalam bentuk fisik, tetapi karena memang dia seperti ruang, maka internet itu bisa kita sebut sebagai ruang maya atau cyberspace. Nah, internet ini, keberadaan internet itu mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan dari masyarakatnya. Sebab pengaruh dari internet itu sangat besar. Internet dari yang sudah saya kaji, internet ini mempengaruhi ada 7 bagian besar atau 7 aspek dalam kehidupan masyarakat setiap hari yang ada pengaruh internetnya hingga saat ini, di mana bahkan lebih dominan masyarakat saat ini bergantung sepenuhnya pada internet. Yang pertama yaitu pengaruh internet dalam bidang pendidikan, di mana anak-anak sekarang
dalam mengakses akan media atau informasi-informasi yang ada untuk menambah wawasan mereka, maka anak-anak sekarang membutuhkan internet untuk bisa mendapatkan akses-akses penting dalam menunjang proses belajar dan mengajar. Tetapi dampak negatifnya yaitu banyak sekali masyarakat atau anak-anak terkhususnya yang saat ini menggantungkan pendidikan mereka pada internet. Dalam hal ini bahwa mereka tidak lagi mau untuk bersusah payah mencari informasi atau mencari jawaban dari setiap tugas-tugas yang ada melalui buku-buku cetak yang ada. Mereka lebih cenderung untuk mencari jawaban pada internet. Padahal seringkali jawaban yang diberikan di internet itu tidak sama seperti yang seharusnya, atau bisa kita katakan bahwa ada jawaban yang tidak benar. Tetapi karena faktor kemudahan, maka mereka berusaha untuk mendapatkan jawaban dari internet. Dan itu akibatnya juga, dampak negatif lainnya juga, yaitu antara individu yang satu dengan individu yang lain, jawabannya itu hampir sama atau serupa, karena memang semuanya mengambil jawaban dari internet. Nah, pengaruh internet yang kedua itu dalam bidang informasi, di mana terjadi penyebaran informasi antar wilayah. Jadi misalkan ada bencana ataupun musibah yang terjadi di Meksiko, kita yang ada di Indonesia pun bisa mengetahui musibah atau bencana tersebut dalam hitungan detik, hitungan menit, karena sudah zaman sekarang kekuatan internet sudah semakin besar. Pengaruh dari internet yang ketiga yaitu dalam bidang agama, di mana saat ini internet membantu untuk memberikan informasi dan bahan-bahan kajian keagamaan. Yang keempat, pengaruh internet juga nampak dalam bidang kebudayaan, di mana internet membantu perkembangan budaya dan juga unsur-unsur sosial lainnya. Saat ini sudah terjadi begitu banyak percampuran budaya antara budaya-budaya asli atau budaya-budaya lokal dengan budaya-budaya luar. Dan memang percampuran ini ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Dampak positifnya itu lebih kepada gaya hidup atau sifat, sedangkan dampak negatifnya itu lebih kepada cara menyikapi atau cara memandang akan kebudayaan-kebudayaan barat tersebut. Seringkali ada begitu banyak orang di luar sana yang mereka tidak menyaring budaya-budaya luar yang masuk, dan mereka mengadopsi seutuhnya budaya-budaya tersebut. Dan seringkali budaya-budaya itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, pengaruh yang berikutnya yaitu pada aspek bisnis, di mana internet membantu masyarakat dalam memasarkan produknya. Kemudian internet juga membantu masyarakat dalam mencari relasi bisnis. Dan pengaruh dari internet yang ketujuh yaitu dalam aspek pergaulan, di mana dengan adanya internet membuat masyarakat atau membantu masyarakat untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain dan mendapatkan teman baru. Sebagai generasi muda, kita harus bisa untuk menjadi pribadi-pribadi yang memanfaatkan perkembangan teknologi, dalam hal ini internet, dengan sebaik-baiknya. Mengapa? Karena jika kita tidak memanfaatkan perkembangan teknologi, dalam hal ini internet, dengan sebaik-baiknya, maka keberadaan internet akan bisa merusak moral kita, kepribadian kita, dan juga kebudayaan asli bangsa kita. Jadi sebagai anak-anak muda, sebagai generasi-generasi muda pada zaman ini, di mana kita adalah generasi penerus bangsa, kita harus menjadi pribadi yang bisa mempergunakan perkembangan teknologi, dalam hal ini internet,
dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak negatif yang berkelanjutan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan dimengerti dengan baik dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Sekian dan terima kasih.